Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajil Siti Latifah, NIM 2120116. Baiklah, sekarang saya akan mempresentasikan materi tentang landasan atau asas dalam pengembangan kurikulum. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian landasan kurikulum, yaitu suatu gagasan yang menjadi sandaran sesuatu prinsip yang mendasar. Dalam pengembangan kurikulum diperlukan landasan-landasan sebagai asas dalam melakukan kerja pengembangan kurikulum pendidikan. Ini harus dijadikan acuan bagi seseorang perumus kurikulum. Jika tidak, akan memiliki efektivitas terhadap terwujudnya tujuan pendidikan. Landasan kurikulum yaitu landasan filosofis, psikologis, sosiologis, dan perkembangan kurikulum. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang landasan filosofis. Falsafah bangsa yaitu dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang RI. Jadi, dalam landasan filsafat ini, interaksi antar tidak boleh dijadikan ateis karena bertentangan dengan Pancasila atau falsafah bangsa. Yang harus diajarkan kepada peserta didik itu tentang yang ada di Pancasila, seperti menghormati antar sesama, yaitu terletak di sila kedua, dan cinta tanah air terletak di sila ketiga, perilaku manusia. Sehingga perkembangan manusia berbeda dari individu dengan individu lainnya. Yang kedua yaitu landasan psikologis. Landasan ini erat kaitannya dengan tingkah laku manusia dan bagaimana peran kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam memunculkan keberagaman. Seperti contoh misalnya, ada penjuruan di sekolah. Ada banyak jurusan seperti IPA, IPS, MTK, TKJ, perkantoran, otomotif. Nah, kenapa tidak hanya IPA saja atau yang lainnya? Nah, itu karena harus disesuaikan dengan kemampuan siswa. Yang ketiga yaitu sosial budaya. Adanya mata pelajaran BAM di SD. Nah, mata pelajaran ini tidak mungkin ada di sekolah di Jambi karena kurikulum itu harus memperhatikan sosial budaya. Sosial budaya adalah bagian hidup manusia yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sebagai contohnya saja yaitu setelah tamat dari perguruan tinggi, kita akan kembali di masyarakat dan pendidikan ini harus meningkatkan keselarasan dalam pergaulan manusia. Yang D yaitu landasan teknologi atau perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan harus ada landasan teknologi, kalau tidak akan terjadinya ketinggalan zaman. Nah, yang selanjutnya materi yang akan saya presentasikan yaitu tentang hakikat kurikulum. Pertama saya akan mempresentasikan tentang pengertian hakikat kurikulum. Menurut Seyler, Alexander, dan Lewis membuat kategori rumusan pengertian kurikulum yaitu yang pertama, kurikulum sebagai rencana tentang mata pelajaran atau bahan pelajaran. Yang kedua yaitu sebagai sejumlah pelajaran yang ditetapkan untuk dipelajari oleh siswa di suatu sekolah atau perguruan tinggi untuk memperoleh ijazah atau gelar. Yang ketiga yaitu sebagai rencana tentang pengalaman belajar. Yang kedua yang akan saya bahas yaitu tentang kedudukan kurikulum dalam pendidikan. Kurikulum memiliki kedudukan yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, kurikulum penting dalam keseluruhan proses pendidikan. Kurikulum dalam pendidikan mempunyai kedudukan sebagai arah, pedoman, rambu-rambu dalam pelaksanaan proses pembelajaran atau belajar mengajar. Kurikulum itu sebagai rencana kegiatan belajar mengajar yang dikembangkan untuk mencapai suatu tujuan yang akan dicapai. Kurikulum itu sebagai bahan. Contohnya, kita mau buat kelompok. Untuk itu harus ada bahan-bahannya. Begitulah juga dengan kurikulum. Kurikulum itu sebagai bahannya. Selanjutnya yaitu fungsi kurikulum. Yang pertama, bagi guru, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua, bagi kepala sekolah, berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan supervise atau pengawasan. Yang ketiga, bagi orang tua, berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Yang keempat, bagi siswa, berfungsi sebagai pedoman dalam belajar. Selanjutnya yaitu perbedaan kurikulum dengan pembelajaran. Kurikulum merupakan mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari siswa untuk memperoleh pengetahuan. Sedangkan pembelajaran itu adalah berasal dari kurikulum yang dikembangkan menjadi pembelajaran antara pendidik dan peserta didik, atau kurikulum berfungsi sebagai landasan yang memberikan arah dan tujuan pendidikan serta isi yang harus dipelajari. Sedangkan pembelajaran adalah
antara guru dengan siswa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.